Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil presentasi kami, hasil diskusi kami mengenai identifikasi permasalahan di negara Sri Lanka. Di sini ada partner saya, yaitu pertama saya sendiri Fadia Khairunisa dengan NIM akhir 095. Lalu yang kedua ada Nadif dengan NIM akhir 088. Yang ketiga ada Noviana Ramadianti dengan NIM akhir 082. Lalu yang terakhir ada Ananditya Vito dengan NIM akhir 095. Berikut outline materi yang kami diskusikan, yaitu pertama ada krisis sospol ekonomi di Sri Lanka, yang kedua alasan Sri Lanka tidak mampu membayar hutang, lalu yang ketiga kecacatan dalam kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah, yang terakhir ada heavily submission by government leads to bankruptcy. Oke. Lanjut ke outline yang pertama, yaitu mengenai judul krisis sospol dan ekonomi di Sri Lanka. Sri Lanka sudah bergelut dengan krisis ekonomi terburuk sejak masa kemerdekaannya di 1948. Lalu sempat juga terjadi perang saudara, itu di tahun 1980-an sampai 2009. Lalu krisis ini menyebabkan harga bahan-bahan kebutuhan dasar meningkat tajam. Ketidakmampuan jajaran pemerintah di bawah Presiden Gotabaya, sekitar ada 25 pejabat yang mundur dari jabatannya. Sempat juga Raja Paksa kabur entah kemana untuk menghindari chaos yang terjadi di negaranya. Lalu Gotabaya Paksa ini diganti oleh presiden yang baru, oleh Ranil. Untuk mengumumkan keadaan darurat, Ranil memberikan kekuatan besar pada militer untuk mempertahankan keamanan, yaitu penunjuk rasa yang dominan oleh masyarakat sipil melakukan tindakan represif. Lalu beberapa pemimpin protes pun ditangkap oleh Ranil. Pada Agustus, PBB akhirnya melakukan tindakan, yaitu mendesak Ranil untuk mengakhiri tindakan kekerasan itu karena menyebut tindakan tersebut tindakan mereka sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Lalu di sini ada beberapa dokumentasi saat Gotabaya Paksa kabur entah kemana dari negaranya. Pemerintah, masyarakat sipil melakukan tindakan demonstrasi dengan cara memasuki White House Sri Lanka. Lalu yang perlu digarisbawahi, bukan krisis yang menyebabkan negara banyak hutang, namun ketidakmampuan negara untuk membayar hutang menyebabkan krisis. Contohnya saja di China dan Jepang termasuk ke dalam kategori negara yang memiliki hutang terbanyak namun bisa stable untuk menghadapi kondisi perekonomian yang fluktuatif. Yang pertama di sini ada kelanjutan dari penyebab Sri Lanka mengapa tidak mampu membayar utang, yaitu yang pertama adalah cita-cita ekonomi organik dan bantuan impor agar terasanya konsumen itu membeli barang dalam negeri. Terus juga pengelolaan risiko utang yang bobrok. Ada beberapa nilai risiko utang sebuah negara, risiko GDP, pertumbuhan ekonomi negara, sumber pembayaran utang, dan bagaimana utang digunakan negara. Risiko utang sebuah negara tidak dapat nilai dari jumlahnya. Terus juga karena menurunnya wisatawan, yaitu 19% pendapatan dari Sri Lanka sendiri berasal dari sektor pariwisata. Hal ini menyebabkan menjadi kekhawatiran bagi turis untuk datang ke Sri Lanka terkait dengan keamanannya sendiri yang sekarang tidak diketahui apakah baik atau tidak.
Terus untuk slide selanjutnya, kenapa Sri Lanka tidak mampu untuk membayar utang? Karena gejolak politik luar negeri, yang mana perang Rusia di Ukraina menyebabkan naiknya harga pangan dan BBM. Angka inflasi Sri Lanka bahkan mencapai 40% pada bulan Mei tahun 2022. Terus juga nilai mata uang Sri Lanka, rupiah, yang menurun juga, yang berada di kisaran 80%. Ini membuat inflasi menjadi tidak terkendali dan barang impor menjadi lebih mahal. Ini adalah tabel dari perbandingan debt to GDP dari Sri Lanka dari 10 tahun, selama 10 tahun. Bahwasanya Sri Lanka ini mengalami utang luar negeri yang selalu meningkat lebih dari 40% pada tahun 2012, 68% hingga mencapai 104,6% dan terus meningkat. Dan seperti yang kita ketahui berdasarkan undang-undang utang luar negeri sendiri, bagi Indonesia sendiri bahwa utang itu harus di bawah dari 60%. Dan dari data ini membuktikan memang negara Sri Lanka ini cenderung menggunakan utang luar negerinya dan tidak mampu membayar utang dari yang dihasilkan dari negara itu sendiri. Perbandingan nilai uang Indonesia dengan Sri Lanka juga kita bisa bandingkan bahwa asalnya jika kita lihat dari Indonesia sendiri, mata uang kita itu selama 10 tahun ke depan itu kita lihat selalu mengalami penurunan. Akan tetapi tidak lain dengan Sri Lanka tetap stabil, turunnya tidak seperti Indonesia. Nah, akan tetapi masalah yang terjadi di Indonesia itu nggak separah Sri Lanka terkait dengan hutang. Di sini juga mengindikasikan bahwa nilai mata uang yang lebih rendah pun tidak menjadi acuan dalam mengalami kebangkrutan dalam suatu negara. Walaupun kita trafiknya lebih rendah dari Sri Lanka jalannya, akan tetapi resiko dan bahaya yang dialami Sri Lanka itu lebih parah daripada kita. Subsidi berlebihan yang dilakukan oleh pemerintahan Sri Lanka. Subsidi adalah instrumen kebijakan pemerintah yang bisa sangat membantu masyarakat untuk memberikan harga kebutuhan pokok yang terjangkau. Namun apabila subsidi tidak dibarengi dengan pengelolaan APBN yang baik, tentu bisa menjadi kejatuhan bagi suatu negara. Pendapatan impor Sri Lanka digunakan untuk menyuplai subsidi terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk solusi dari negara Sri Lanka sendiri untuk mengatasi inflasi yang begitu tinggi beserta kebobrokan dari pemerintahan yang terjadi di negara Sri Lanka saat ini yang meresahkan warga-warga masyarakat yang mana hal ini mengakibatkan krisis ekonomi yang terjadi di negara Sri Lanka itu sendiri. Jadi sesuai dengan artikel yang saya baca sebelumnya, dengan data-data yang saya peroleh, solusi untuk negara Sri Lanka ini pada pemerintahan Raja Paksa juga akhirnya mereka telah merencanakan serangkaian program. Pada April ini Sri Lanka merencanakan untuk membicarakan program pinjaman dengan IMF. Sri Lanka secara bertahap juga mendevaluasi mata uangnya, tapi yang ternyata berimbas buruk bagi masyarakat. Mengapa berimbas buruk? Karena ketika mata uangnya didevaluasi, inflasi semakin bertambah sehingga daya beli masyarakat semakin berkurang. Maka dari itu, pemerintah Sri Lanka sendiri sedang mengupayakan hal ini dengan mengupayakan untuk meminta bantuan untuk hutang pada IMF dan juga mencari hutang-hutang yang lainnya dari negara Cina dan India untuk memenuhi kebutuhan pangan dari Sri Lanka itu sendiri. Pada tanggal 9 sampai bulan April tahun 2022, Sri Lanka telah menandatangani batas kredit sebesar 1 miliar untuk impor kebutuhan pokok pada negara India. Dan juga Sri Lanka pada pemerintahan Raja Paksa ini juga telah meminta setidaknya $1 miliar lagi dari New Delhi untuk kebutuhan makanan dan obat-obatan. Dan pada pemerintahan Raja Paksa ini juga Sri Lanka sedang mempertimbangkan untuk menawarkan negara Cina, bahwa Cina itu menawarkan fasilitas kredit sebesar $1,5 miliar kredit
dan pinjaman terpisah hingga 1 miliar setelah memberikan CBSL swap 1,5 miliar dan pinjaman sindikasi 1,3 miliar untuk mengatasi krisis yang menghantam negara kepulauan tersebut. Jika diteliti lebih kembali, sebelum Sri Lanka melakukan terobosan hal ini, pada tahun 2022, total utang luar negeri Sri Lanka sudah mencapai sekitar 4 miliar dolar, termasuk obligasi negara internasional senilai 1 miliar yang jatuh tempo pada bulan Juli. ESB merupakan bagian terbesar dari utang negara negeri Sri Lanka sebesar 12,55 miliar dolar dengan Bank Pembangunan Asia, Jepang, dan Cina di antara pemberi pinjaman utama lainnya. Menurut saya sendiri dari hal ini, Sri Lanka harus lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk mengatasi krisis ekonomi yang terjadi di negaranya. Memang utang sendiri itu memanglah hal yang perlu dilakukan untuk mengatasi krisis ekonomi, terutama bahan-bahan pokok yang sangat dibutuhkan untuk masyarakat menengah ke bawah untuk bisa memenuhi jalannya perekonomian, para usaha-usahaan, UMKM, UMN, dan sebagainya. Mereka membutuhkan sangat sekali bahan-bahan pokok tersebut. Akan tetapi, jika beban utangnya terlalu besar dan terlalu dipaksakan untuk melakukan hal-hal yang tidak terlalu urgensi, seperti proyek-proyek pembangunan dan baru yang pembangunannya tidak terlalu dibutuhkan untuk sekarang, maka itu akan berakibat fatal, yang mana utang ini akan ditangguhkan dan akan diambil alihkan kepemilikannya dari negara Sri Lanka, seperti halnya yang dilakukan Cina pada negara Sri Lanka dari kepulauan Pelahu pada tahun 2017 lalu. Maka dari itu, untuk mengatasi hal ini, menurut pendapat pribadi saya, Sri Lanka ini harus melakukan ekspansi fiskal dan pemberian insentif secara masif berupa pengurangan pajak serta suku bunga. Peningkatan anggaran belanja pemerintah juga perlu dilakukan untuk memperbaiki sektor-sektor yang rusak. Sasaran anggaran belanja pemerintah juga perlu dialokasikan untuk bantuan sosial, pemberian subsidi, hingga pembangunan infrastruktur. Hal ini sangat diperlukan, sekali lagi saya ingatkan, strategi utang yang strategis, yang mana pemerintah dari Sri Lanka ini juga perlu dibenahi terlebih dahulu, karena sebelumnya banyak sekali kebobrokan yang terjadi, dan pembayaran gagalnya utang kepada negara atau organisasi internasional yang membuat negara Sri Lanka ini sulit untuk mendapatkan kepercayaan untuk diberikan peminjaman uangnya lagi. Maka pemerintahannya juga harus dibetulkan terlebih dahulu. Anggaran belanja juga perlu ditingkatkan. Sri Lanka juga harus sekali lagi ditekankan untuk mengurangi besaran pajak dan suku bunga acuannya. Ini patut untuk dilakukan untuk mendorong kembali perekonomian, khususnya pada bidang usaha UMKM kecil menengah. Lalu Sri Lanka juga harus lakukan renegosiasi dengan seluruh kreditur, terutama dari program Belt Road Initiative. Sri Lanka juga nilai perlu meningkatkan efisiensi birokrasi pemerintahan dengan konsisten. Korupsi harus diberantas, dan ini syarat mutlak bagi negara Sri Lanka. Jika tidak memberantas pemerintahan dan birokrasinya dari sekarang, maka akan sangat sulit sekali untuk bangkit dari kebangkrutan yang dialami. Sri Lanka juga perlu mengembalikan kepercayaan dari investor-investor luar yang pelaku usaha yang lakukan investasi padat karya kepada negara Sri Lanka. Dengan melakukan hal itu lagi, maka Sri Lanka ini akan mendapatkan dorongan ekonomi, yang mana jika banyak negara yang kembali tertarik untuk menginvestasikannya lagi di Sri Lanka, maka Sri Lanka akan sedikit demi sedikit perekonomiannya akan berjalan kembali. Dan juga Sri Lanka juga harus melakukan kerjasama dengan berbagai negara untuk merealisasikan bantuan pangan dan energi Sri Lanka untuk meredam inflasi. Seperti yang saya tekankan kembali, Sri Lanka mengalami kebangkrutan hingga tidak dapat membeli bahan bakar minyak BBM atau impor, bahkan dengan uang tunai. Seperti halnya yang dijelaskan, bahkan sampai Sri Lanka meminjamkan 1 miliar dolar kepada India untuk bahan bakar minyak yang tadi saya bilang. Maka dari itu, ini merupakan sebuah solusi-solusi yang perlu dilakukan negara Sri Lanka
untuk mengatasi inflasi yang sedang dialami oleh negara tersebut. Selain krisis pangan yang telah terjadi, hal itu tidaklah cukup untuk mengatasi krisis ekonomi yang dialami negara Sri Lanka, tetapi birokrasi pun juga harus dibetulkan kembali, pembersihan secara menyeluruh mengenai pejabat-pejabat yang tidak baik dalam melakukan pemerintahannya, korupsi harus dibantas, dan juga mengurangi proyek-proyek yang terlalu ambisius yang menekankan kepada teknologi yang sepatutnya itu tidak harus dicapai untuk sekarang. Itu bisa dicapai nanti, dan juga kebutuhan pangan pokok dan energi sangatlah dibutuhkan untuk Sri Lanka saat ini demi menunjang perekonomian masyarakat negara Sri Lanka saat ini. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.